Pemirsa, seorang bocah 10 tahun di Makassar menjadi korban penculikan dan digadaikan untuk ditukar 3 karung beras. Korban tergiur mengikuti pelaku karena diiming-imingi uang jajan Rp15.000. Bocah berinisial AR ini bisa bernapas lega kembali ke pelukan orang tuanya setelah nyaris menjadi korban penculikan di Jalan Macini, Makassar, Sulawesi Selatan. Bocah laki-laki ini sedang bermain di pasar dekat rumahnya didatangi pelaku yang mengiming-iminginya uang jajan Rp15.000. Korban yang tergiur dibonceng motor pergi bersama pelaku diajak ke toko kelontong di Jalan Pelita Raya. Pelaku lalu membeli 3 karung beras dan meninggalkan sang bocah di toko berdalih pulang untuk mengambil uang. Pemilik toko baru menyadari kejanggalan setelah korban terus menangis. Beli beras katanya ini penganting, tapi lupa ambil kiwannya. Baru ambil mie itu yang 25 kilo, nangka di motornya baru pulang lagi ambil ki yang 10 kilo 2. Bilang ki, ku lupa ambil uangku. Bilang ke jampel ya diambil semua, bilang ku titip saja adekku. Baru pergi tuh mie. Itu adeknya bagaimana waktu di situ? Diam-diam atau apa? Diam saja nangis. Kecil dengan uang 15.000 untuk ikut di motornya. Kemudian setelah itu dia mencari warung untuk menjual, ya, untuk mengambil beras. Kemudian anak itu dititip sebagai jaminan. Kasus penculikan dan pencurian dengan modus yang sama telah 2 kali terjadi. Warga pun berharap polisi bisa segera menangkap pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin melaporkan. Mengaku ditelantarkan selama 2,5 tahun, seorang wanita histeris dan nyaris pingsan di gedung DPRD Situbondo, Jawa Timur. Wanita ini menyebutkan sang suami yang merupakan oknum anggota DPRD menelantarkan dirinya dan anaknya yang masih balita. Dengan menggendong anaknya yang masih balita, wanita ini menangis hingga nyaris pingsan saat mencari seorang oknum anggota DPRD yang menelantarkannya selama 2,5 tahun. Wanita ini menangis histeris lantaran tak bisa menemui sang pria yang menikahinya secara sah tahun 2019 lalu. Sang wanita menyebut dirinya menjadi korban bujuk rayu cinta palsu dari oknum anggota DPRD Situbondo. Korban pun mengadukan aksi penelantaran ini ke Dewan Kehormatan. Sang suami menelantarkannya setelah mengetahui anaknya lahir dalam kondisi keterbatasan fisik. Badan Kehormatan pun masih mempelajari laporan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Saya cuma minta keadilan untuk anak saya. Saya ini korban. Dia berjanji-janji. Tapi kenyataannya saya ditinggal. Anak saya terlahir cacat. Dibuang begitu saja. Padahal saya sudah banyak. Kita pelajari dan kita buka bersama-sama dengan seluruh anggota Badan Kehormatan. Mengaku sebagai salah satu istri anggota Dewan. Nanti akan kita tindak lanjuti, kita pelajari. Nanti kita informasikan, Mas. Dalam laporan tertulisnya, korban menyebut oknum anggota DPRD kembali ke istri pertamanya dan mencapakannya usai menikah. Selama 2,5 tahun, korban berjuang sendiri menghidupi anaknya, termasuk membiayai operasi dan perawatan anaknya yang terlahir dalam kondisi keterbatasan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Seorang pria yang hanya mengenakan celana dalam mengganggu jamaah masjid yang sedang sholat di Cilegon, Banten. Pelaku sempat diamuk warga karena disangka akan melukai imam masjid. Seorang pria yang hanya menggunakan celana masuk ke area masjid saat jamaah sholat maghrib di Cilegon, Banten. Pada rakaat ketiga, pelaku menuju ke depan dan menghampiri imam masjid. Aksi yang sempat viral ini berakhir setelah warga mengamankannya.
Massa yang emosi sempat menghakimi pelaku lantaran diduga akan melukai imam sholat maghrib. Para jamaah yang sedang melaksanakan sholat di belakang imam diamankan dan dibawa ke belakang dan